Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bangsa kita diuji tantangan serius yang menuntut ketegasan, mulai dari lonjakan harga cabai 100.000 yang mencekik dapur rakyat, diterapkannya PP Tunas untuk membatasi usia anak di media sosial, serta nasib timnas Indonesia U22 yang menggantung karena kebuntuan taktis di SEA Games. Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo News 5. Setelah 2 pekan kontroversi merundung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya muncul ke publik bukan dengan aksi tanggap bencana, melainkan dengan permintaan maaf terbuka di media sosialnya. Permintaan maaf ditujukan pada Presiden, Mendagri, dan Gubernur Aceh, menyusul tindakannya yang dinilai fatal malah pergi umroh saat banjir dan longsor yang parah melanda wilayahnya. Mirwan mengaku adanya ketidaknyamanan, keresahan, kekecewaan banyak pihak, bahkan menyebut insiden ini mengganggu stabilitas nasional. Namun pengakuan telat dan janji akan bertanggung jawab penuh ini muncul setelah ia sempat membuat surat pernyataan ketidaksanggupannya menangani bencana, malah pergi umroh. Sebuah kontradiksi makin menyoroti kegagalan kepemimpinan dalam krisis. Mengapa sih Pak permintaan maaf baru dilayangkan setelah kegaduhan memuncak dan minta maaf setelah pulang dari umrohnya? Kepergian umroh tanpa izin di tengah penderitaan rakyat akibat bencana adalah representasi nyata sikap lepas tangan seorang pemimpin. Memang sih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi bagaimana dengan kondisi rakyatnya saat ini juga pemirsa. Tindakan Bupati Mirwan telah melukai rasa keadilan dan kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras. Semoga kita semua lebih peka lagi pemirsa dengan kondisi masyarakat yang saat ini dalam keadaan yang sulit, apalagi di Kepulauan Sumatera ya. Kita ke informasi lain. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat secara resmi telah melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pelimpahan ini menandai babak baru yang kian mendebarkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019-2022. Status P21 sejak November kini tinggal menunggu genderang sidang ditabuh saja. Ini bukan sekedar kasus orang biasa, ini adalah ujian serius bagi penegakan hukum dan komitmen anti korupsi di sektor pendidikan. Harusnya sektor pendidikan steril dari praktik culas yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung tampak yakin betul nih dengan keterlibatan Nadiem Makarim. Mereka mengklaim Nadiem terjerat sejak tahapan awal, mulai dari kajian teknis hingga proses pengadaan teknologi. Nah pertanyaannya pemirsa, mengapa proyek pengadaan fasilitas vital pendidikan yang seharusnya menunjang kualitas belajar justru jadi sarana penyelewengan? Rakyat berhak tahu, laptop-laptop ini yang seharusnya memudahkan akses pendidikan benar-benar sesuai standarkah? Atau hanya laptop gaib yang nilainya dikorupsi? Persidangan akan segera digelar, harus dibuka terang benderang untuk membuktikan integritas pejabat negara dan menjawab keraguan publik. Dilimpahkan prosesnya seperti apa sih Pak nantinya? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim, dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan.
Saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke Saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Ya, sudah mau akhir tahun, rakyat malah makin ngelamun pemirsa. Bayangkan harga komoditas pokok bahan pangan malah meroket tajam, dan ini mengancam daya beli masyarakat menjelang perayaan Natal Tahun Baru. Seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah melesat tembus Rp100.000 per kilogram. Lonjakan yang tidak wajar dari kisaran Rp50 sampai Rp60.000 per kilo. Tidak hanya cabai rawit, cabai keriting merah, bawang merah ikut-ikutan melonjak. Efek domino inflasi yang mencekik dapur rumah tangga. Rakyat harus menghela nafas lagi. Situasi yang bukan hanya soal komoditas, tapi cerminan kegagalan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan di masa-masa kritis. Kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan akhir tahun adalah fenomena berulang yang harusnya sudah bisa diantisipasi, karena kan setiap hari besar keagamaan dan akhir tahun selalu terjadi. Harusnya sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Pemerintah dan regulator pangan harus segera turun tangan. Bukan sekedar merespon setelah harganya melambung tinggi baru dibuat kebijakan. Lonjakan harga cabai Rp100.000 ini jadi indikator bahwa rantai distribusi ada masalah. Atau memang ada pihak-pihak yang sengaja bermain dan menimbun pasokan. Yang penting jangan biarkan masyarakat yang menanggung beban paling pedas. Stok dan jalur distribusi harus diaudit secara transparan untuk memastikan harga kembali logis dan stabilitas pangan terjamin. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Selain jaminan pangan, pemerintah juga harus menjamin anak-anak Indonesia, pemirsa. Saat ini anak-anak Indonesia menghadapi babak baru pengawasan digital yang lebih ketat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid secara lugas mengumumkan bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE wajib menerapkan aturan usia untuk pembuatan akun media sosial dan siap-siap menerima sanksi tegas jika melanggar. Aturannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, isinya membatasi seorang anak baru boleh membuat akun media sosial di usia minimal 16 tahun. Itu pun wajib dengan pendampingan orang tua. Memang anak-anak sekarang tuh sudah sangat dekat ya dengan media sosial. Kemandirian digital seutuhnya baru diakui negara ketika anak menginjak usia 18 tahun. Keputusan ini menunjukkan ketegasan pemerintah untuk melindungi generasi muda dari hiruk-pikuk bahaya tanpa batas di jagat maya. Namun di tengah pujian atas langkah maju ini, muncul pertanyaan kritis. Apakah PP baru yang disebut Tunas tadi cukup kuat untuk melawan algoritma raksasa global? Regulasi ini terkesan tegas di atas kertas. Tapi kita menunggu ya nanti implementasi verifikasi usianya itu seperti apa. PSE seringkali hanya formalitas. Anak-anak sekarang jauh lebih pintar kalau di media sosial dan digital. Jangan sampai hal formalitas yang mudah diakali. Pemerintah harus memastikan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera efektif agar platform tidak lagi memandang enteng perlindungan anak. Jika penegakan hukum lemah, PP Tunas cuma seperti macan kertas, gagal melindungi anak-anak dari konten predator, cyberbullying, dan kecanduan gawai, sekaligus membebani orang tua dengan tanggung jawab yang terlalu besar. Bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan dua usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun
Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri secara mandiri. Ya meskipun berat, semoga saja langkah aturan dari Komdigi ini bisa diterapkan dengan efektif untuk anak-anak Indonesia ya. Kalau bicara soal berat pemirsa, ini langkah timnas Indonesia berat banget di SEA Games 2025. Langkahnya makin terjal. Kekalahan 0-1 dari Filipina di grup C membuat target medali perak kini berada dalam bahaya. Mengubah jalur menuju semifinal menjadi penuh ketidakpastian. Meskipun para pemain kita akui sudah berjuang keras di lapangan, penampilan kolektif Garuda Muda terutama dalam hal daya dobrak sepertinya menemui kebuntuan taktis. Ya pertandingan kemarin yang membuat kita semuanya ya bicara puas tentu tidak ya, karena hasilnya kita kalah. Peluang berbahaya memang tercipta, tapi ketiadaan solusi final efektif menembus pertahanan lawan jadi masalah besar. Tendangan-tendangan dari luar kotak penalti seperti yang Anda saksikan ini tidak berbuah gol untuk Indonesia di laga perdananya di SEA Games 2025. Ini kan bukan hanya soal skill individu, tapi bagaimana racikan strategi pelatih yang sepertinya belum maksimal, sehingga kebobolan seperti yang disaksikan ini pemirsa. Posisi yang jelas merugikan. Menang dari Myanmar wajib, tapi ternyata itu tidak hanya membuat langkah kita aman menuju semifinal. Indonesia menunggu belas kasihan hasil pertandingan tim lain untuk sekedar lolos. Harus bergantung pada tim lain, sinyal darurat, manajemen pertandingan, dan game plan yang perlu ditingkatkan secara drastis dalam waktu singkat. Jadi Indonesia berharap supaya menjadi runner-up terbaik pemirsa. Sementara runner-up terbaik saat ini ada Vietnam di posisi teratas. Mampukah Indonesia berbenah secara taktis pada kesempatan targetnya perak saja, yang sebenarnya belum benar-benar terlepas dari genggaman sih, tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Ya, kita menghadapi kondisi darurat pemirsa. Tidak ada toleransi untuk inflasi pangan yang tak terkendali. Tidak ada ruang bagi regulasi digital yang mudah ditembus. Tidak ada maaf bagi kegagalan strategi menggagalkan target perak. Dan tidak ada pemakluman untuk menolong masyarakat yang terkena dampak bencana di Pulau Sumatera. Stabilkan harga, perkuat pengawasan digital, benahi taktik olahraga, berikan bantuan terbaik untuk pengungsi di Pulau Sumatera. Target bangsa ini harus dipenuhi, bukan sekedar basa-basi. Yudi Handoyo pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa.